Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftah babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wala hawla wala quwwata illa billah. Alhamdulillah, segala puji kembali dan selalu terhatur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang kembali melimpahkan nikmat sehat, nikmat afiat, nikmat panjang umur kepada kita seberataan, sehingga kembali duduk di majelis ini sama-sama melanjutkan kegiatan majelis kita membaca kitab Lubabul Hadits, yang harapan kita mudah-mudahan kegiatan ini menjadi sebab terbuka lebar gasan kita pintu-pintu kebaikan-kebaikan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita lanjut membaca bab ke-26, di pertemuan terakhir kita sudah tuntung membaca bab 25, keutamaan menikah, yang dimana di pertemuan terakhir ulun tutup dengan nasihat bahwasanya sebagai suami atau sebagai istri berupayalah satu sama lain itu bersikap romantis antar pasangan. Pertanyaan ulun, seminggu sudah berlalu, siapa yang sudah menyuapi makan bini angkat tangan? Sulit. Al-bab as-sadis wal ishrun fit tashdidi ala zina. Kita masuk pada bab ke-26 tentang kecaman untuk berbuat zina. At-tashdid artikan kecaman. Tahu kecaman lah, mengecam, wanti-wantian, atau larangan kuat untuk berbuat zina. Na'udzubillah. Hadis pertama, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, az-zina yurithu al-faqra. Perbuatan zina mewariskan kefakiran. Perbuatan zina
itu mewariskan akan kefakiran. Perbuatan zina bisa mengakibatkan seseorang rezekinya mampet. Perbuatan zina bisa mengakibatkan runtuhnya ekonomi seseorang. Perbuatan zina menjadi sebab terhalangnya seseorang dari rejeki-rejeki. Pada intinya orang yang berzina, urusan rezekinya akan dipersulit oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min zina. Orang yang memang ketujuh berzina selalu menyewa wanita-wanita yang kada halal baginya, akan mewariskan kefakiran. Bangkrutnya suatu saat, talilit hutang. Bisnisnya tadinya lancar, bisnisnya tadinya bagus, tiba-tiba ada sebab nang kada diduganya malah bangkrut usahanya. Ada problem-problem dalam berbisnis nang kada pernah terlintas, ternyata terjadi. Lalu drop bisnisnya. Sebabnya apa? Benang merahnya kenapa? Karena berzina. Tapi zaman sekarang, kalau kita menganalisa, orang yang berzina itu secara garis besar ada dua sebab. Yang pertama, karena cinta buta. Kayak apa maksud cinta buta? Lakian lawan binian saling mencintai. Lope-lope. Pacaran, kada halal, saling mencintai, tak kumpul di SMA contohnya, berpacaran, belelekan awalnya, saling mengutarakan perasaan, bersurat-suratan, bahari bersuratan, wah ini WhatsApp, bahari itu di sekolahan nih, nang tuha-tuha nih, SMA kan bahari nih, surat kena diandak bawah tas, iyalah, ngaku aja biar. Surat ditulis, aku suka kamu. Pret. Era modern, WhatsApp medsos. Pacaran, saling mencintai, saling bersyahwat, saling nafsu, ada kesempatan, karena satu sama lain sudah saling pasrah. Aku untukmu, kamu untukku. Himung baampik iblis setan. Ada kesempatan, jadilah zina. Gara-gara cinta buta. Ini sebab kebanyakan zina. Yang kedua, sebab apa? Kelebihan harta. Kayak apa maksudnya kelebihan harta? Kada kuat mental, mengikuti duit. Ini sebab kedua zina. Analisa kita. Bukan karena cinta buta, kada. Nya kada cinta lawan si jablay, bapak mencintai jablay, memakai benarai menyewa. Karena ada duitnya, ada nafsunya, menyewalah PSK. Terlalu mulia disebut PSK, pecun. Pekerja seks komersial. Jadi seakan jadi kerjaan. Jadi istilah-istilah tuh menjebak wah ini. Sesuatu yang negatif kada bagus diolah bahasa-bahasa yang seakan elegan. Kan pelacur. Bebinian yang jual diri itu pelacur atau pecun. Atau bahasa kita Banjar apa? Pahamlah biar. Kada sudi ulun menyambar. Tapi hebatnya sekarang diubah dengan istilah yang seakan elegan. PSK. Tahu lah PSK biar? Pekerja seks komersial. Jadi seakan profesi. Pret,
Tetap itu dalam sudut pandang agama kada boleh, haram, pezina. Apapun ikam ubah istilahnya. Kalau perbuatan kada baik pian framing dengan bahasa elegan supaya seakan itu legal, timbul karena ada perampokan. Dirubah juga bahasanya. Pekerja bongkar jendela. Padahal rampok maksudnya. Orang mabuk. Pencoba minum minuman keras. Hati-hati terjebak istilah PSK aja. Aduh. Gunung Batu diubah istilahnya. Daerah lokalisasi. Wah. Tetap itu daerah mesum. Jangan terjebak istilah. Bebulik tadi, analisa kita. Kedua, kenapa terjadi perzinahan? Ada duitnya berlebihan. Orangnya pulang kada terkontrol nafsunya. Jauh dari cahaya ilmu agama. Kada danang memadahi. Kada ada pegangan berguru. Ada duitnya, cecubaan ke Gunung Batu. Ada duit berlebih, kawak disembunyikan dari bini. Ada juga yang berzina sudah berbini, ada tuh. Anak cuba-cuba. Nguyak sudah nang itu tarus. Bisikan setan. Cuba-cuba ada duitnya. Terjadilah zina. Bukan karena cinta buta, karena ada duitnya. Na'udzubillah min dzalik. Makanya kalau pian sugih kada kuat mental, lebih baik biasa-biasa secukupnya aja. Ada nang sugih bakajut kada kuat mental, jatuhnya maksiat. Kayak apa solusinya Beb kalau ulun sugih bakajut supaya kada jatuh maksiat? Kawin lagi. Halal. Asal tahan kiamat sugro di rumah. Daripada zina. Lebih baik kawin lagi halal tuh nah. Tapi ulun kada melajarilah memadahi ja. Jadi itu dua. Kenapa zina terjadi? Cinta buta. Cinta buta tadi bukan pasangannya sugih, kada. Tapi karena aku menyukaimu, kamu menyukai aku. Wow. Dijanji laki anak dihabui, kan aku kawini ai ikam. Babi isi buangnya. Cinta buta jadi perzinahan. Atau duit berlebih tadi. Kada cintanya lawan yang perempuannya. Ngolah cinta lawan jablay. Bakas orang. Bakas digunakan oleh sekian banyak laki-laki. Tapi coba-coba duitnya disewa. Na'udzubillah min dzalik. Makanya jangan coba-coba sugih mau kada kuat mental. Ada kuat mental kan bahaya, ujungnya maksiat kan. Cari hiburan. Azina yuritul faqra. Zina itu mengakibatkan kefakiran. Kalau pian kada hendak bangkrut, hendak berkah rezeki, jauhi perzinahan. Ulun umpat betakun adalah lahung tu sugih. Adalah sukses karena menjablay. Dah harapan. Karena bertentangan dengan konsep Nabi sudah. Az-zina yurithul faqra. Zina itu mewariskan kefakiran. Kada ada istilah pengusaha warung malam jual barang sukses jadi miliarder. Bertolak belakang sudah dengan sunnatullah yang sudah Allah tentukan di dunia. Kalau orang berzina, fakir akan mendatanginya. Kada cukup tarus. Biar semalam 5 kalinya menyewakan awaknya. Sekali bayar 2 juta. Ada timbul garing kena berobat habis duitnya. Raba kendaraan berobat habis duitnya. Kada jaka sugi-sugi kadapangnya tinggal di rumah nang remang-remang itu. Jakanya sugi itu. Kenapa? Azina yurithul al-faqra. Kada ada kalau nang bercita-cita gitu di sini. Hadis kedua qala alaihi assalatu wassalam zinal ainaini an-nazar. Zinanya kedua mata
zinanya kedua mata adalah pandangan. Zinanya kedua mata adalah pandangan. Nah, ini lebih merinci Nabi. Bahwasanya makna zina itu ya memang bersetubuh, bersenggama. Itu zina nang dosa besar. Namun ada istilah-istilah yang juga disebut zina yang itu kaitannya dengan anggota tubuh, artinya dosa. Seperti ini disebut zinal ainaini an-nadhar. Zinanya kedua mata itu adalah dengan pandangan. Artinya ketika kita memandang sesuatu yang menarik syahwat kita sampai kita bernafsu, itu sudah kena dosa zina mata kita. Melihat bebinian tina baju ketat sedikit bernafsunya, berkancang. Zinal ainain itu. Zina kedua buah mata. Lalu siapa yang salah? Apakah si bebinian yang membuka aurat atau lakiannya yang salah? Kan kadang lakian kayak itu. Kenapa kami disalahkan kaum lelaki? Kami kaum lelaki itu normal, suka memandang. Normal dong, kami punya mata. Yang salah mereka perempuan yang buka-bukaan. Ikam salah, inya salah. Ikam salah sebagai lelaki. Kenapa? Ikam ada kesempatan menutup. Ada kemungkinan menoleh ke lain. Ada kemungkinan berjauh. Tapi ikam tetap memandang. Itu ikam salah dah. Biniannya salah juga. Kenapa? Buka-buka. Menampakkan patang paha. Jangan bang bagus berkunat. Menampakkan sedikit belahan dada. Sehingga lelaki nang buaya ni tak itihi. Siapa yang salah? Kedua belah pihak salah. Lain hanya kalau biniannya dalam kamar berganti baju, lakiannya mengintip mulai lubang tawing. Lakiannya yang salah nih, biniannya kada salah. Ini sudah menutup diri. Ini lakiannya yang salah. Cucuk matanya. Mengintip di lubang cak lawan obeng. Tapi kalau biniannya yang bersengaja menampaikan lekuk tubuh di jalanan, berjalan di jalan dohat contohnya, pakai dastar kada berdalaman, leweh-leweh di bahu, itu nang binian salah, nang lakian pun salah ma'itihi. Keduanya salah. Zinal ainaini an-nazar, zinanya kedua mata adalah pandangan. Hadits ketiga, qala alaihi assalatu wassalam, an-nadharu ila nisa al-ajnabiyat minal kabair. Memandang kepada perempuan yang bukan mahram memandang kepada perempuan yang bukan mahram adalah termasuk dosa besar. Memandang kepada perempuan yang bukan mahram adalah termasuk dosa besar. Maksudnya kayak apa? Maksud memandang di sini yang dikatakan dosa besar adalah idza wujidat asy-syahwah wa khifal fitnah. Apabila inya merasakan syahwat ketika memandangnya dan ditakutkan terjadi hal nang kada-kada, di situ jadi dosa besar. Kalau sekedar memandang sekali dua itu dosa juga, tapi kada dosa besar. Tapi yang disebut di sini dosa besar, memandang perempuan yang bukan mahram dan menimbulkan syahwat dan mengakibatkan kejadian yang kada-kada bisa jadi setelahnya. Contoh, ada binian takurung di kamar kada berbaju pian itihi syahwat. Kemudian ada kemungkinan terjadi hal yang kada-kada, di situ dosa besar.
kabair itu dosa ganap. Tapi kalau sepintas seret di jalan, seret dilihat, itu dosa juga, tapi bukan dosa besar. Dosa besar itu ketika timbul syahwat bergejolak dan ditakutkan terjadi hal yang kada-kada, pemerkosaan dan sebagainya. Jadi pada intinya, bebulik masalah siapa yang salah tadi, yang salah kedua belah pihak. Karena kita sayangkan ada wanita-wanita modern zaman wahini, jangan salahkan kami dong sebagai wanita, terserah kami untuk berpakaian mau bagaimana. Kalian para kaum laki-laki yang salah, matanya jelalatan, ikam salah, inya salah. Ada juga binian kayak itu. Jangan salahkan kaum wanita yang memakai pakaian yang ketat. Yang salah yang punya mata dong. Jadi kayak apa ya logikanya ya? Logikanya kayak itu, duit pian timbai di tengah jalan, duit 100 ribuan. Orang kira-kira nang hatinya kada baik, mengambil kada ke duit itu. Pian nang buka kesempatan, orang akan manungkari. Pian jual, kami beli. Gitu. Ikam salah, inya salah. Jadi jangan menyalahkan satu pihak aja kalau terjadi pemerkosaan dan sebagainya. Itu yang salah, laki-lakinya kada mampu menahan syahwat. Biniannya salah juga, kenapa memberi kesempatan untuk diperkosa? Berjalan sorangan di tengah hutan. Keduanya salah. Lakian salah juga. Kenapa? Imannya kada kuat. Sudah tahu itu diharamkan agama. Biniannya kada menutup bagian indah dari tubuhnya sehingga orang tergoda pulang. Na'udzubillah min dzalik. Banyaklah terjadi pemerkosaan. Na'udzubillah. Awalnya terkadang melalui medsos, melalui Facebook, biniannya juga pina uncak-uncak di Facebook, status tuh pina menjual. Kesepian nih. Pakai emoticon kesesedih, keluar banyu mata. Kapankah pangeranku menjemput? Jer, Rabah waloh. Akhirnya ada nang berkomunikasi, membalas DM Facebooknya, berkenalan. Lakian tuh kalau sudah via medsos tuh kayak pacarannya, inya memframing diri seakan inya tuh orang nang suci. Tuh lakian tuh buaya ikan. Kamu asal mana sih? Kasihan sekali merasa kesepian. Kena mesti bahasa Indonesia seorang orang Sungai Buloh. Akhirnya nang binian nih bahlo juga kada paham nang jebakan buaya. Saling balas-balasan. Berjanji bertamuan. Karena nang binian merasa ini pasti menjagaku, kada bakal macam-macam. Karena bagus kalimat-kalimatnya indah. Padahalnya copy paste Google. Terjadi pertemuan di bawah berjalanan, pemerkosaan terjadi. Na'udzubillah min dzalik. Makanya binian-binian jangan menjual. Bahasa jangan menjual tuh jangan membuka peluang ke lakian-lakian. Ini beristilah memposting foto-foto nang pina tehehereng. Nang bina likuk awak tuh diposting Instagram, banyak foto-fotonya beleret nang pina menampilkan lekuk bagian bokong dan sebagainya. Berjilbab iya. Berjilbab oke lah. Tapi menampilkan sisi kecantikan tubuhnya dan yang lain, senyuman manisnya, mata sebelah dikintip-kintip. Atau terkadang apa nih ngarannya yang di pipi itu nang lesung ditetampek. La ilaha illallah. Banyak followers Instagramnya, wahnya bangga lawan kawanannya. Nah, banyak followersku, Jor. 10.000. Wah. Posting satu foto si binian tadi yang melek 2.000-an. Wah, banyak melek. Wah, aku banyak yang DM nih. Nembak semua. Yang mana yang aku terima ya? Si Tono, apa si Ujang, apa si Rusdi. Bangga ikan kayak itulah. Sebagai binian, banyak yang melek, banyak yang mendm lakian, banyak nama ajak kenalan, bangga ikam sebagai binian. Ikam murah. Itu tanda ikam murah. Jangan bangga bagi lakian sebagai binian kayak itu.
Mulakian kayak itu wajar, banggalah banyak yang DM binian, berarti keturunan payu lagi tuh. Tapi mun binian jangan bangga pian, banyak lakian mendm, followers banyak, like banyak, yang mau ngomen banyak, cantik ya. Bangga pian sebagai binian kayak itu, murah. Itu murah pian. Dan lalakian yang sudah belajaran di majelis, yang sudah terdidik majelis, seleranya terhadap binian bukan yang kayak selebgram gitu lagi. Seleranya berubah dah, bukan yang cantik, bukan yang membuka paha. Orang-orang majelis yang sudah taklim seleranya lain, seleranya ukti-ukti yang tertutup. Jarang memposting muha di Facebook. Itu selera laki-laki yang sudah soleh. Kalau pian mau umbar kecantikan di Facebook sebagai binian, jangan harap dapat laki yang soleh. Nang mematuk buaya. Dari situ terkadang lalu ada perkenalan, berjanji bertamuan, bahayanya di situ. Zina, pemerkosaan, dan sebagainya. Siapa yang salah? Kedua belah pihak. Lakian yang ada kaum menahan, iman kada kuat, biniannya menjual. Membuka peluang investasi orang lain. Kira-kira bang? Hadis keempat, qala alaihi assalatu wassalam, zinar rijlaini al-mashyu, wa zinal yadaini al-batshu, wa zinal ainaini an-nadharu. Zinanya kedua kaki, zinanya kedua belah kaki adalah berjalan ke tempat maksiat. Zinanya kedua kaki adalah berjalan ke tempat maksiat. Wa zinal yadaini, dan zinanya kedua tangan adalah menampar orang lain. Wa zinal ainaini an-nadhar, dan zinanya sepasang mata adalah pandangan kepada yang haram. Nah, ini kembali Rasulullah merinci dosa-dosa per anggota tubuh. Zina sepasang batis adalah berjalan ke tempat maksiat. Langkah-langkah batis kita nang kita langkahkan ke tempat-tempat maksiat itu sudah dikatakan dosa. Dihitung tuh. Langkah-langkah batis menuju tempat-tempat maksiat semisal warung remang-remang atau tempat maksiat yang lain, hiburan-hiburan yang melanggar syariat, atau tempat-tempat maksiat yang lain, berjalan menuju lokasi untuk inya rampok, kan maksiat. Rabbana anfa'na bima. Selesaikan itu. Sepasang batis, zinanya sepasang batis adalah berjalan ke tempat maksiat. Zinanya sepasang tangan adalah menampar. Zinanya kedua mata adalah memandang pada yang haram. Dan hadits kelima, qala alaihi assalatu wassalam, zaniyatun wahidatun tuhbitu amala sab'ina sanatan.
Belum. Nyala. Hadits kelima, qala alaihi assalatu wassalam, zaniyatun wahidatun tuhbitu amala sab'ina sanah. Satu kali berzina, zaniyatun wahidatun. Satu kali berzina itu meruntuhkan 70 tahun amal soleh yang dikerjakan. Na'udzubillah. Satu kali berzina meruntuhkan 70 tahun amal soleh yang dikerjakan. La haula wa la quwata illa billah. Sekali seseorang berbuat zina, amal solehnya nang 70 tahun langsung habis lingis. Artinya dahsyat bujur dampaknya. 70 tahun loh. Bukan nang amal soleh 7 bulan. Setahun, 2 kada. 70 tahun. Itu pun kalau umur kita sampai 70. Kita nih amun nang sudah berumur 50. Umur 40, umur 30. Amun dihitung amal soleh kita nang kita gawi, paling 5 tahun. Kalau digabung, seberataan amal soleh yang pernah kita gawi selama 40 tahun, selama umur kita sampai 40, paling kalau di jumlah-jumlah amal soleh kita paling 5 tahun. Waktu-waktunya tuh digabung. Sehari berbuat amal soleh 2 jam contohnya. Kalikan, ya paling umur 40 amal solehnya 5 tahun aja. Itu pun kalau beramal. Ibadah sholatnya, puasanya, hadir majelisnya, baca zikirnya. Kalau digabung-gabung paling 5-6 tahun. Sekali berbuat zina, meruntuhkan pahala 70 tahun yang sudah digawi. Artinya jangan sekali-kali berzina ikam. Ngeri, habis, lingis pahala itu. Na'udzubillah min dzalik. Kembali kepada pembahasan awal, umumnya terjadi perzinahan pertama karena cinta buta. Kedua, balabihan harta. Sebenarnya ada yang ketiga. Apa? Pemerkosaan tadi. Ada kesempatan. Inya syahwat memuncak. Akhirnya terjadi perzinahan. Si perempuan tadi diperkosa, habis itu dibunuh pulang. Na'udzubillahi min dzalik. Tapi itu jarang. Umumnya karena cinta buta. Yang kedua, karena duit balabihan. Terkadang terjadi perzinahan karena cinta buta, yang mana pasangan yang berzina ini memang sudah akan menikah. Ini bahaya juga nih. Nang sudah tunang-tunangan tuh jangan dilihat, akan berjalanan berdua dulu. Ini bisa kada tahan. Bacup akhirnya. Karena sudah tunangan, tukar cincin, kawinannya 3 bulan lagi. Nang kuitan meletakkan ya berkendaraan berdua. Kacau. Bahaya nih. Ini nang momen-momen bahayanya nih. Injury time. Ini nang momen bahayanya. Kau dan aku nanti akan menyatu dalam ikatan yang suci. Kada apa-apa kita jamak takdim. Hoi, ikam tuh belum halal. Belum diikat ikatan yang halal yang sah. Jangan kujuk-kujuk berdua dulu. Kujuk-kujuk berdua kada apa-apa. Kujuk-kujuknya paling ke pasar hari pertama. Hari kedua terjauh sedikit, kujuk-kujuk ke Taman Tosca. Hari ketiga, kujuk-kujuk ke Amuntai, ke mall. Hari keempat, penginapan. Injury time ini harus dijaga. Ada bahasa orang Bari, dipingit. Artinya, kuhup aja di rumah dulu, sampai hari haknya menikah. Lebih aman tuh. Nah. Kenapa? Karena merasa akan memiliki, ampun ku juga kada mungkin ke lain. Sudah kuturakan cincin emas seharga 3 juta. Lalu merasa memiliki, belum bro. Belum halal. Nang kuitan juga jangan bahlul.
Meletakkan injak ujuk-ujuk karena merasa sudah tunangan, itu miliknya sudah. Aku menerima sudah uang jujuran setengah jana kuitan. Belum, selama belum qabil tu aku terima nikahnya belum halal. Jangan dilihatakan, pupuhi. Injuritan tu paling banyak. Terjadi perzinahan. Na'udzubillah min. Ya, mudah-mudahan yang dikaji hari ini bermanfaat. Mudah-mudahan Allah istiqamahkan kita untuk hadir di majelis ilmu. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Allah beri kemudahan dan taufik agar kita mengamalkan. Dan yang paling utama mudah-mudahan segera nyala lampu. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi fakina wa faki ahlana wa qarabatin lana bidinina. Ma'alil qutri unda wa zakar. Rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama. Warzukil kulla halalan daima wa akhilla atkiya ulama. Nadha bil khairi wa nukfa kulla syar. Rabbana aslih lana kulla syu'un wa akirra birridha minkal uyun. Waqdi anna rabbana kulla duyun qabla an ta'tiyana rusulu manun. Waghfir ustur anta akram man satar. Wa salatullahi tagshal mustafa man ilal haqqi da'ana wal wafa. Bi kitabin fihi linasi shifa. وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب مصابيح الغرر. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Sedikit